Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mari kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian keislaman kita. Kali ini saya akan membawakan tema tentang adab berbicara atau adab berkata-kata. Saya bawakan dari sebuah kitab tulisan Imam Al-Mawardi, kitabnya Adabud Dunya Waddin. Beliau menjelaskan tentang etika berbicara. Ada 4 yang beliau tawarkan tentang etika berbicara. Kenapa kita harus menjalankan etika berbicara ini? Karena supaya kita selamat dari yang kita ungkapkan, lebih-lebih yang kita ungkapkan menjadi berpahala. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu man qala khairan faghanim aw sakata fasalim. Allah akan memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada mereka yang berkata baik lalu mendapat keuntungan dari kata-kata baiknya itu, aw sakata fasalim, atau dia tidak berbicara dan itu akan membuat dia menjadi selamat. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, anta salimun ma sakatta fa idza takallamta fa alaika awlaka. Wahai Mu'adz, kamu itu selamat selama kamu diam tidak bicara. Fa idza takallamta fa alaika awlaka. Jika kamu sudah mulai bicara, maka ada 2 kemungkinan. Fa'alaika akan membuatmu jadi celaka, aulaka atau membuatmu jadi mendapat keuntungan. Oleh karena itu, agar kita tidak jatuh kepada lubang kecelakaan dari berbicara itu, Imam Al-Mawardi memberikan tips kepada kita supaya kita setidak-tidaknya selamat dari apa yang kita ungkapkan, lebih daripada itu mendapat keuntungan dari apa yang kita bicarakan. Beliau menawarkan 4 syarat berbicara. Asyaratul awal, syarat pertama adalah an yakunal kalamu lida'in yad'u ilaihi imma fijtila binaf'in aw daf'i dharar. Syarat pertama, ungkapan atau pembicaraan yang kita lontarkan dari lisan kita itu harus ada motif yang melatar belakanginya. Imma fijtila binaf'in aw daf'i dharar. Motifnya ada 2. Apakah ijtilabun naf'in, mengambil keuntungan, audaf midharar, atau meredam kerugian. Hadirin yang saya hormati, tentang syarat pertama ini, yakni ungkapan kita itu harus memiliki motif baik. Motif baiknya adalah motif mengambil manfaat atau meredam bahaya. Karena kalau ungkapan kita tanpa motif, dianggap sebagai ungkapan hadayan atau ungkapan orang yang mengigau. Seperti halnya ada beberapa kisah yang diungkapkan, misalkan Abu Yusuf, Al-Faqih Abu Yusuf menghikayatkan anna rajulan kana yajlisu ilaihi fa yutillu sumta fa qala lahu Abu Yusuf ala tas'al qala bala mata yuftiru sha'im qala idza gharabat asy-syamsu qala fa in lam taghrib ila nisbil lail qala fatabassama Abu Yusuf. Dikayatkan bahwa ada seseorang yang mengikuti pengajian Abu Yusuf. Dia tidak banyak bicara dalam mengikuti pengajiannya itu. Suatu saat dia sedang sendirian, ditanya oleh Abu Yusuf, apakah kamu tidak mau bertanya? Maka orang tersebut menjawab, mata yuftir sha'im, kapan seorang yang berpuasa bisa berbuka? Abu Yusuf menjawab, idza gharabatis syams, apabila matahari sudah terbenam. Lalu orang tersebut berkata, jika matahari tidak terbenam sampai dengan tengah malam bagaimana? Maka tersenyumlah Abu Yusuf. Artinya apa? Orang tersebut ternyata berbicara tidak memiliki motif apa-apa, baik motif bertanya ataupun motif untuk yang
menutupi kekurangan dirinya ataupun meredam apa yang merugikan dirinya. Itulah salah satu contoh yang perkataan yang tidak memiliki motif apapun dari apa yang dia ungkapkan. Kenapa harus ada motif atau ada faktor pendorong kita bicara? Karena yang tadi itu, yang pertama, bahwa berbicara kita setidak-tidaknya adalah harus menguntungkan. Kalaupun tidak menguntungkan, maka kita harus selamat dari apa yang kita bicarakan itu setidak-tidaknya. Karena bicara pun adalah termasuk kategori yang harus diperhitungkan oleh kita, karena itu akan berefek kepada hisaban yang akan kita peroleh nanti. Umar bin Abdul Aziz misalkan, beliau berkata, "Man lam ya'udda kalamahu min amalihi kasurat khotoyahu." Barang siapa yang tidak menganggap bahwa bicaranya adalah bagian daripada amalnya, maka dia akan banyak kesalahannya. Begitu juga ahli hikmah misalkan berkata bahwa aqlul mar'i mahbu'un tahta lisanihi, bahwa akal seseorang itu adalah tersembunyi di bawah lisannya atau di belakang lisannya. Artinya adalah bahwa dengan lisannya akal seseorang akan diketahui sejauh mana kepintaran atau kehebatan akalnya akan terlihat dari apa yang dia ungkapkan, yang dia lontarkan dari lisannya. Syarat yang kedua, agar kita selamat dari bicara, setidak-tidaknya selamat, lebih dari itu adalah mendapat keuntungan. Syarat kedua adalah an ya'tiya bil kalami fi mawdi'ihi. Kalau kita telah menemukan motif bicara, yakni tadi motifnya mengambil manfaat atau meredam madarat, maka syarat yang kedua adalah kata-kata tersebut dilontarkan fi maudhihi, sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisinya. Ini sangat penting karena kalau berbicara tanpa memperhatikan kondisi dan situasi, maka motif yang baik pun sepertinya tidak mendapatkan posisi atau tidak mendapatkan tempat yang baik untuk diungkapkan. Artinya bahwa tujuan dari ungkapan kita tadi, meskipun memiliki tujuan manfaat ataupun meredam madarat, kalau kondisi dan posisinya tidak pas, maka sepertinya kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari yang kita ungkapkan tadi. Oleh karena itu, maka betapa pentingnya kondisi dan situasi, apakah kita pas untuk berbicara atau tidak. Syarat yang ketiga adalah an yaktasira minhu ala qadri hajatihi. Syarat ketiga, jangan dulu kita bicara meskipun syarat pertama sudah kita peroleh, syarat kedua juga sudah kita peroleh, yakni posisinya juga sudah pas, kemudian tujuannya juga sudah baik, tapi masih ada syarat ketiga, yaitu an yaktasira minhu ala qadri hajati. Ungkapannya harus sebatas keperluannya. Sekali lagi, yang dia ungkapkan adalah seperlunya saja. Ahli hikmah mengatakan, man kasura kalamu kasurat asamuhu, katanya. Barang siapa yang banyak kata-katanya, maka banyak pula kemungkinan dosanya. Karena itulah yang akan menjadi hisaban dari kita. Wahal yakubun nasu ala manakhiri fi nari jahannam bila hasaidu alsinatihim, katanya. Bahwa tidaklah seseorang dilemparkan ke kerak jahanam kecuali adalah dari hasil yang dia lontarkan dari lisannya itu. Selanjutnya, bahwa betapa pentingnya ungkapan itu seperlunya saja. Karena ada ungkapan dari Abu Usman menyatakan di annal iksarul kalam wa in kana sawaban yumilus sam'a wa yuqillul khatir, katanya. Bahwa kata-kata yang banyak meskipun dinilai benar, itu yumilus sam'a, itu akan membuat para mustami atau para pendengarnya menjadi bosan. Begitu katanya. Sehingga al-hikmah misalkan mengatakan idza tamal aqlu naqasal kalam, jika
akal seseorang sempurna, naqasal kalam, maka kata-katanya itu sedikit. Kemudian ahli balaghah juga menyatakan ayun taslamu minhu khairun min mantikin tandamu alaihi. Kata-kata yang dianggap sebagai kata-kata yang tidak seberapa tapi bisa membuat dia menjadi selamat, itu lebih baik daripada ungkapan-ungkapan yang banyak yang membuat dia akan menjadi menyesal. Syarat keempat adalah dari syarat-syarat berbicara, ikhtiyarul lafzi alladzi yatakallamu bih. Milih kata-kata yang baik. Artinya apa? Motifnya sudah ada, motif yang baik, kemudian posisi, tempat, dan situasinya juga sudah pas, kemudian kata-katanya juga sedikit mungkin atau seperlunya saja. Tapi syarat yang keempat harus diperhatikan juga bahwa kata-katanya harus kata-kata yang baik. Pilihlah kata-kata yang baik di antara yang baik-baik yang ada. Karena hal ini akan berdampak kepada apa yang kita ungkapkan tersebut berpengaruh atau tidak kepada orang lain. Tujuannya baik, kemudian posisinya ataupun situasinya sudah baik, kemudian kata-katanya singkat, tapi kalau diungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik, sepertinya apa yang kita ungkapkan tadi tidak berpengaruh terhadap mereka yang kita tuju atau yang diajak bicara oleh kita. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda kepada pamannya Al-Abbas, yu'jibuni jamalu. Qala, "Qama jamalur rajul ya Rasulullah?" Qala, lisanu. Nabi bersabda kepada pamannya Al-Abbas, sungguh cenah engkau membuat aku terkagum-kagum dengan dirimu, wahai Ibnu Abbas. Terkagum-kagum dengan keindahanmu, wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wa ma jamalur rajul. Apa sih keindahan seseorang itu? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, qala lisanu. Keindahan seseorang itu terletak pada lisannya. Artinya, beliau memuji kondisi Ibnu Abbas yang mampu menjaga lisannya dengan baik, yang oleh Rasulullah SAW dianggap lisan itu merupakan hiasan seseorang. Itulah barangkali 4 syarat yang harus kita tempuh sebelum kita berbicara. Yang pertama adalah bahwa kata-kata kita itu harus memiliki motif yang baik atau setidak-tidaknya meredam yang tidak baik. Yang kedua, kata-katanya diungkapkan pada situasi dan kondisi yang pas. Kemudian yang ketiga, sebatas seperlunya saja. Kemudian yang keempat adalah pilih ungkapan-ungkapan yang paling baik di antara ungkapan-ungkapan yang baik. Hal ini penting untuk kita lakukan agar meminimalisir hisaban yang akan kita peroleh nanti. Karena ketika kita melihat nanti catatan amal kita, di situ akan tercatat semua hal, apalagi kata-kata kita. Jangankan kata kita yang terkecil saja itu akan mendapatkan perhitungan. Ingat, misalkan di dalam surat Al-Kahfi diungkapkan, "Wa'udhi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Lalu diletakkanlah catatan amal atau Alkitab itu, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kemudian orang-orang mujrimin, orang-orang jahat begitu mengkhawatirkannya dan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Itu celaka kita. Buku apa ini? Ma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ternyata buku ini tidak meninggalkan satu pun baik yang besar ataupun yang kecil kecuali ahsaha, kecuali di sana tercatat dengan sangat rapi, tercatat semuanya.
Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa yang kecil itu, katanya Ibnu Abbas, yang dicatat yang terkecil itu. Maka Ibnu Abbas berkata, at-tabassum, senyum. Artinya sekedar senyum pun sudah menjadi catatan amal kita. Itu apalagi ungkapan-ungkapan yang kita lontarkan dari lisan kita, lebih daripada sekedar senyum yang pasti tercatatkan dan yang pasti akan mendapatkan dampak hisaban. Apakah hisaban yang menambah kebaikan atau hisaban yang menambah keburukan buat kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan syarat-syarat bicara ini. Sebelum kita melontarkan sesuatu, perhatikanlah 4 hal ini. Yakni motifnya apa dari apa yang kita ungkapkan, kemudian situasinya pas atau tidak, kemudian yang ketiga, pilihlah ungkapan yang singkat ataupun padat, kemudian yang keempat, pilihlah ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang baik-baik saja di antara ungkapan-ungkapan yang baik itu. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.